itu masalah yang banyak banget ditemukan. Kayaknya mungkin hampir semua orang pernah berjerawat. Iya. Kayaknya jarang banget orang yang seumur hidupnya nggak pernah jerawat ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Mutia di YouTube channel Ibright Skin. Dan kali ini kita kedatangan ahli kulit Dr. Manik SPKK. Yeay! Apa kabar dok? Hai, baik Dr. Mutia. Oke, Dr. Manik nih, bisa cerita sedikit nggak Dr. Manik ini udah praktek di tempat mana aja nih? Oh iya, makasih ya semuanya udah nontonin. Jadi saya Dr. Manik Hikmat SPKK, saya bekerja sebagai spesialis kulit dan kelamin, domisili di Bandung. Untuk saat ini saya praktek di RH dan di klinik Tifaza. Klinik kecantikan. Jadi klinik kita kecantikan sendiri. bertanya pada tempat yang benar ya. Tapi sebelumnya kalau untuk SPKK itu sebetulnya nggak hanya untuk kecantikan. Jadi kayak misalnya yang kita tahu misalnya klinik-klinik kecantikan, tapi SPKK tetap nangani penyakit juga loh. Penyakit kulit Sampai yang lain ya dok, pun. sampai ke iya benar. Jadi ilmunya sebenarnya luas. Nah sekarang kita mau ngebahas topiknya tentang akne atau jerawat. Jerawat ini kan akan menjadi topik yang terus menerus atau long lasting buat dibicarakan ya dok. Karena memang jujur aku kulitnya berjerawat. Jadi saat jerawat aku muncul atau kambuh itu bisa bikin aku nggak mau keluar, aku bisa nangis gitu ya. Benar-benar aku nggak mau keluar, aku malu ketemu orang gitu kalau curhat sama suami. Curcol aku. Curcol. Ya jadi pengen ngebahas nih sebenarnya jerawat ini apa sih dok? Gitu. Jadi seperti yang tadi Muti bilang ya, jadi Dokter Muti pun pernah ya berjerawat. Iya, emang. Dan memang jerawat itu masalah yang banyak banget ditemukan. Kayaknya mungkin hampir semua orang pernah berjerawat. Iya. Kayaknya jarang banget orang yang seumur hidupnya nggak pernah jerawat ya. Jerawat itu memang problem yang sangat lazim banget ditemukan. Dialami semua orang ya dok ya. Semua orang kayaknya gitu ya. Semua orang pasti pernah berjerawat deh kayaknya. Semasa hidupnya ya. Semasa hidupnya. Jadi kalau definisi yang pernah disusun juga sama Perdoski. Jadi Perdoski itu kan perhimpunan dokter spesialis kulit Indonesia ya. Jadi jerawat itu adalah sebetulnya peradangan yang terjadi di kelenjar pilosebacea. Kelenjar pilosebacea itu adalah kelenjar di mana di situ terdapat rambut dan menghasilkan minyak juga. Jadi ada peradangan di situ, terjadinya kronis alias menahun, jadi alias hilang timbul, dan ditandai oleh kelainan kulit tertentu seperti misalnya komedo ada yang terbuka, ada yang tertutup, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sama ada beruntus yang warnanya kemerahan. Jadi beruntus juga jerawat ya dok? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi jerawat. Salah satu tandanya jerawat itu ada beruntus kemerahan, ada beruntus yang ada isinya nanah, ada juga nodul gitu. Terus paling banyak sebenarnya jerawat tuh di mana aja sih dok bisa munculnya? Iya. Jadi kalau jerawat itu mungkin kebanyakan orang nyangka hanya bisa di wajah ya, karena memang paling berminyak, kerasanya. Terus yang paling banyak dikeluhkan ya, karena kalau di wajah kelihatan. Jadi kalau sebetulnya jerawat itu bisa muncul di area lain, misalnya di wajah, kemudian di dada, punggung, bahu, kemudian lengan atas itu masih bisa timbul jerawat di daerah situ. Jadi di sini ada kelenjar pilosebaceusnya juga. Gitu. Aku adanya di punggung, dada. Alhamdulillah di tangan nggak ada. Selain tempatnya, usia berapa sih bisa muncul jerawat? Ada yang bilang kan katanya kalau udah lewat usia sekian udah nggak berjerawat lagi kok. Nah itu tuh bener nggak sih dok? Iya. Jadi sebetulnya jerawat itu memang pada masa-masa puber ya. Usia 15 sampai 18 tahun lah kurang lebih itu tuh adalah masa-masa puncaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan usia sebelum itu ataupun setelah 18 tahun itu masih bisa ada jerawatnya. Betul. Jadi itu dipengaruhi oleh apa sih dok sebenarnya? Nah kalau jerawat itu sendiri sebetulnya faktor-faktornya itu terbagi menjadi dua, misalnya faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik tuh yang lebih dari dalam tubuh ya, misalnya yang mempengaruhi itu genetik, kemudian ras, lalu hormonal. Genetik ya? Iya, benar. Ibuku juga berjerawat gitu ya. Nah, genetik itu sangat memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi kalau
jadi biasanya diturunin gitu. Ya, jadi kayak acne prone skin tuh dari genetik juga bisa gitu ya. Walaupun gitu, aku tuh sudah berusaha untuk membersihkan wajahku dengan baik, maksudnya waktu dulu waktu sekolah bawa sabun cuci muka, pokoknya segala macam. Tapi ya kalau udah stres pasti muncul tuh jerawatnya. Nah gitu, stres juga pengaruh ya, Dok? Sangat mempengaruhi. Nah itu salah satu yang Dokter Muti sebut itu adalah faktor ekstrinsiknya. Jadi faktor yang di luar tuh bisa dari stres, karena ada pressure gitu ya. Kemudian iklim, suhu, kosmetik, obat-obatan gitu. Jadi banyak sebenarnya. Kalau obat-obatan apa aja tuh, Dok? Nah kalau obat-obatan yang paling sering itu misalnya steroid ya. Kemudian ada antibakteri tertentu, obat anti kejang, ya. Bisa ngaruh. Terus vitamin tertentu gitu. Steroid itu obat anti radang ini banyak disalahgunakan ya, Dok ya? Iya, bener banget deh. Yang krim pemutih itu kan mengandung steroid tuh kan? Kebanyakan ya kalau yang dijual. Makanya nanti Ibrahim mungkin bisa selanjutnya untuk topik-topik selanjutnya ya. Iya, bahas itu topik penting karena banyak penyalahgunaan itu kan. Pembahasannya bener-bener panjang dan lagi. ternyata bisa bikin jerawat. Kalau makanan nih apa aja, Dok, yang bikin lebih sering membuat jerawatan gitu? Iya, jadi kalau makanan itu memang masih banyak penelitian yang berlangsung hingga saat ini. Tapi makanan-makanan dengan high glycemic index, jadi indeks glikemik yang tinggi. Jadi dengan makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, kemudian yang mengandung susu ya, susu. Jadi dairy products itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang mengandung lemak juga baiknya kita hindari aja gitu. Tapi nggak semua orang terpengaruh oleh si makanan itu kan, maksudnya kayaknya banyak dari teman aku yang makannya ngaco, kulitnya bersih gitu. Jadi tetap dipengaruhi oleh faktor intrinsik tadi ya. Memang banyak banget. Jadi disebutnya kan jerawat itu memang multifaktorial. Jadi bener-bener kita udah eliminasi yang satu, tapi yang satunya belum, tetap muncul. Jadi emang penata laksanaannya nantinya ujung-ujungnya emang harus komprehensif, harus semuanya. Holistik ya. Mantap banget holistik tuh. Jadi faktor itu ada intrinsik, ekstrinsik. Kalau penyebab jerawat itu sama nggak sama faktor yang tadi disebutkan? Jadi kalau faktor itu biasanya lebih ke pencetus ya. Jadi kalau misalnya kita untuk orang-orang tertentu yang misalnya sensitif gitu sama pemakaian kosmetik kayak gitu ya, misalnya sensitif sama pemakaian kosmetik, jerawat bisa keluar. Jadi faktor-faktor pencetus biasanya. Faktor pencetus ya. Cuma kalau ada lagi faktor-faktor yang memang meningkatkan resiko ya. Jadi misalnya kayak pemakaian produk kosmetik yang tidak tepat, gitu, pola hidup yang nggak teratur ya. Iya, apalagi kalau waktu kita lagi sekolah ya, Dok. Jadi sebenarnya stres atau pola hidup itu nggak melulu tentang pikiran, maksudnya sekolah yang waktunya atau kurang tidur kayak gitu kan juga stres ya. Itu kan stres itu kan bisa fisik bisa psikis kan gitu ya. Jadi dari pikiran ngefek, terus dari kurang tidur kurang istirahat, terus sekalinya istirahat nggak berkualitas tidurnya atau nggak istirahatnya kurang berkualitas, digangguin stres kan hitungannya buat badan kita gitu ya. Betul. Terus memang pola hidup jadi harus yang sehat juga ya. Jadi olahraga gitu. Terus yang mempengaruhi lainnya tuh mungkin laki ya, rokok, alkohol, itu sangat mempengaruhi. Sekarang juga kan perempuan banyak rokok ya, Dok ya. Iya. Jadi tuh ya belum ada manfaatnya. Iya. Malah bisa bikin terjerawat tuh. Itu kan concernnya wanita. Terus kosmetik ya, hati-hati juga. Pemilihan kosmetik juga harus betul. Jadi memang sebaiknya kalau begitu berjerawat, hentikan dulu produk-produk kosmetik misalnya. Terus konsultasi dulu sama dokter spesialis kulitnya. Jadi nanti akan diarahkan mungkin lebih ke pakainya yang kayak gini, pakainya yang kayak gitu, atau enggak bahkan jangan pakai dulu sama sekali, itu kan bisa jadi. Dan itu yang tahunya itu dokter kulit gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas lagi di video selanjutnya tentang jenis kulit. Tapi intinya kalau udah berjerawat itu langsung aja konsultasikan ke dokter kulit tuh, Dok ya. Sama satu lagi matahari, Dokter Mutia. Jadi matahari juga misalnya exposure matahari yang terlalu lama itu juga bisa mempengaruhi timbulnya jerawat. Ya ampun, jadi sunscreen tuh wajib. Iya, repot ya. Sunscreen wajib. Nah, nanti repot lagi tuh urusan sunscreen. Panjang lagi ya, Dok. Di Bright bikin episode selanjutnya. Oke. Jadi ini udah dipaparin faktor resikonya, penyebabnya. Nah, kalau gejalanya nih muncul jerawat itu apa, Dok?
pasien datang terus keluhannya berjerawat, kita cek dulu dong, takutnya itu bukan jerawat, takutnya sesuatu yang lain ya. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan juga tekan tombol lonceng biar teman-teman tahu updatean video terbaru dari YouTube channel eBright Skin selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Dan kalau teman-teman juga punya topik yang ingin banget dibahas nih di video konten selanjutnya, jangan lupa komen di bawah.